Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial pengganti pertemuan mata kuliah bahasa Inggris 1. Saya Sofwan Nugraha, dan di video tutorial ini kita akan membahas materi tentang Basic of English Sentence. Jadi di video tutorial ini kita akan membahas dasar-dasar penyusunan kalimat di dalam bahasa Inggris. Maka kita mulai pembahasannya dari definisi dulu. Nah, apa sih sebenarnya kalimat itu? What is a sentence? Ya, ada banyak sekali definisi kalimat, cuman di sini saya coba memberikan definisi yang agak sederhana ya. Secara sederhana, sentence atau kalimat adalah kelompok kata. Sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan predikat serta mengandung gagasan utuh. Ya, ini ya. Gagasan utuh. Jadi di sini ada 4 poin penting yang saya highlight. Pertama, kalimat itu berupa kelompok kata. Jadi karena dia disebut kelompok kata, sebuah kalimat itu ya, kalau kalimat lengkap ya, dia minimal terdiri dari 2 kata. Nah, kenapa sebuah kalimat itu minimal terdiri dari 2 kata? Karena ini berhubungan dengan kata kunci berikutnya, yaitu ada subjek dan predikat. Nah, 2 kata ini ya, minimal 2 kata ini akan menempati minimal fungsi yang harus ada di dalam sebuah kalimat, yaitu fungsi subjek dan fungsi predikat. Nah, masing-masing fungsi ini minimal dipegang oleh 1 kata. Jadi kalau 1 kata menjadi subjek dan 1 kata lagi menjadi predikat, berarti kita minimal membutuhkan dua kata ini. Begitu. Nah, kemudian selain ada kelompok kalimat dan dia terdiri dari subjek dan predikat, ciri ketiganya adalah dia harus mengandung gagasan utuh, atau nama kerennya itu proposisi, ya, sebuah gagasan. Nah, gagasan itu dibentuk dengan mengurutkan subjek dan predikat. Nah, hubungan subjek dan predikat itu kan nanti bisa membawa makna gramatikal ya, atau makna yang terbentuk dari susunan kata-kata seperti siapa pelaku dari pekerjaan, atau apa yang dilakukan oleh orang yang disebut dalam subjek, dan seterusnya. Jadi proposisi atau gagasan yang dibawa di dalam kalimat itu selalu berhubungan dengan adanya subjek dan predikat. Nah, kemudian sebagai sebuah konstruksi bahasa, tadi kan dikatakan ya bahwa yang namanya kalimat itu berupa kelompok kata, ya, kelompok kata yang minimal 2 kata. Nah, selain kalimat, ada pula kelompok kata yang juga terdiri minimal dari 2 kalimat. Nah, di dalam linguistik dikenal dengan phrase, atau bahasa Indonesianya frasa. Frasa ini adalah konstruksi juga, konstruksi bahasa, artinya dia juga dibentuk dari unsur bahasa lain. Apa yang membentuk frasa? Sama seperti kalimat, dia dibentuk oleh kata. Jadi frasa juga berupa kelompok kata. Ya, seperti halnya sentence. Cuman perbedaannya, apa bedanya antara phrase dengan sentence? Meskipun dia kelompok kata yang artinya dia juga minimal 2 kata, yang namanya frasa itu tidak predikatif. Ya, tidak predikatif itu berarti tidak ada hubungan antara subjek dan predikat. Ya, jadi tidak ada yang menjadi subjek, tidak ada yang menjadi predikat. Hubungannya biasanya hanya berupa koordinatif atau atributif seperti itu ya. Nah, cara membedakan yang mudah antara phrase dengan sentence, ya, karena dia tidak bersifat predikatif, kita bisa menghubungkan sikap kok jadi sikat ya. Sikap predikatif itu kan tadi katakan ya, sikap predikatif itu artinya ada subjek dan predikat. Nah, yang namanya frasa itu tidak predikatif, artinya tidak ada yang menjadi subjek, tidak ada yang menjadi predikat. Nah, sekarang kita hubungkan kaidah ini dengan kaidah bahwa predikat di dalam bahasa Inggris itu selalu diisi oleh verb. Begitu ya, predikat di kalimat bahasa Inggris itu selalu diisi oleh verb, karena memang verb menjadi unsur wajib dalam sebuah predikat kalimat. Jadi kalau kita mau mengecek apakah konstruksi kata ini berupa frasa atau kalimat, salah satu cara paling sederhana adalah mengecek ada tidak kata kerja di dalam konstruksi itu. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri ini ada kelompok phrase, sementara sebelah kanan ini kelompok sentence.
Nah, di sebelah kiri ada kata the new car. Ini kelompok kata ya, minimal 2, di sini ada 3, berarti dia sudah memenuhi jumlah. Kemudian apakah dia tidak predikatif? Oke, kita tinggal cari di sini. Ada nggak kata kerja? The ini kan artikel ya. Kemudian new itu adjective, car itu noun. Tidak ada kata kerja, tidak ada verb. Kemudian yang kedua, that valuable experience, pengalaman berharga itu. That ini demonstratives, ya, kata tunjuk. Kemudian valuable, ada able di belakang, berarti itu akhiran penanda adjektif, kata sifat. Kemudian experience ini kata benda, noun. Ya, abstract nouns, kata kerja abstrak, kata benda abstrak, ya, experience. Tidak ada kata kerja, nggak ada verb, berarti dia bukan sentence. Kemudian some smart students, some ini quantifier, ya, quantifier jumlah. Kemudian smart ini adjektif, kemudian students ini noun. Tidak ada verb, berarti ketiganya adalah phrase. Nah, sedangkan perhatikan di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang kelompok sentence itu punya verb. The car, ya, di sini ada articles, kemudian ini noun. Artikel kemudian ketemu noun jadilah noun phrase, ya, frasa kata benda atau frasa benda lah. Frasa benda di situ bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian is ini to be. To be ini kata kerja, verb. Iya kan? Coba aja di kamus, to be itu kata kerja. Makanya disebutnya auxiliary verb ya, kata kerja bantu, to be. Kemudian new ini adjektif. Nah, di sini kita punya satu verb yaitu to be. Berarti ini bisa menjadi sebuah sentence. Nah, sekarang apakah kelompok kata atau kata di depan verb itu bisa menjadi subjek? Nah, coba kita cek. The car is new. Kalau misalnya the car ini kita tuduh dia sebagai subjek, dituduh ya. Dan is ini sebagai verb, ya, hubungannya berarti subjek dan verb, ini bisa menjadi sentence. Kita bikin aja pertanyaan. Kalimat ini ngomongin siapa gitu. Karena fokus subjek itu fungsinya kan salah satunya di fokus kalimat atau menyatakan apa atau siapa sih yang diomongin dalam kalimat itu. Kalimat ini ngomongin siapa? Ngomongin mobil. Oke. Kenapa mobilnya? Mobilnya baru. Nah, berarti ini bisa jadi predikat, ya. New ini bisa jadi predikat. Nah, cuman di bahasa Inggris kita tidak bisa menyatakan adjektif itu sebagai sebuah predikat yang berdiri sendiri, nggak bisa. Karena tadi ya, predikat itu harus punya verb. Nah, maka dari itu kalimat ini membutuhkan satu kata kerja, yaitu kata kerja bantu. Siapa? Is atau to be. Begitu. Maka di sini di posisinya dia sebenarnya di sini posisinya bukan sebagai kata kerja bantu ya, ini sebagai copular verb atau kata kerja penghubung. Tapi ya kurang lebih inilah kalimat seperti itu, selalu memiliki verb. Kita lihat lagi di bawah. That experience, that ini artikel, experience ini tadi ya noun. Kemudian is ini verb, to be kan. Kemudian valuable itu adjektif. Ada verbnya, berarti bisa jadi kalimat. Kemudian some students are smart. Ya, some ini quantifier lagi. Kemudian di sini kata benda, kemudian ini adjektif. Nah, di sini ada lagi verb ya, to be. Begitu. Jadi salah satu pembedaan antara phrase dengan sentence adalah kehadiran verb. Cuman teman-teman perlu tahu juga ya bahwa ada yang disebut dengan verbal phrase, ya, yaitu frasa kerja. Oh, sorry, bukan verbal phrase ya. Mungkin lebih tepatnya kalau saya pakai jangan verbal, lain nanti pengertiannya lain. Verb phrase. Ya, sorry, saya pakai istilahnya verb phrase saja. Verb phrase itu seperti namanya, ada verb di situ, berarti frasa yang intinya adalah kata kerja. Nah, frasa yang intinya kata kerja ini bisa terbentuk dari kata kerja dengan kata kerja. Ya, jadi ada kata kerjanya 2 kali, misalnya is swimming. Ya, ini kan is kan to be ya, swimming juga to swim, berarti sama-sama kata kerja. Ini verb phrase. Tapi sekali lagi ya, meskipun di sini dua-duanya kata kerja, ini bukan sebuah kalimat karena cuma ada kata kerja gitu. Ya, tidak ada kata bendanya. Tidak ditahu siapa yang swimming. Ya kan, kita nggak tahu siapa yang swimming gitu kan. Atau misalnya have cooked. Ya, ini juga verb phrase. Have ini kan to have, kata kerja. Cook ini kan to cook, ya kan, kata kerja. Tapi kita nggak tahu siapa yang masak. Ya, kita nggak tahu apa sih yang dimasak gitu. Jadi ada ketidaklengkapan. Nah, kita lanjut dulu.
Masih yang seperti tadi, jadi antara phrase dengan sentence, phrase itu sama dengan sentence minimal 2 kata. Batasnya juga tidak jelas ya, karena phrase itu bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya bisa. Cuman yang jelas pembeda utamanya itu tadi. Ya, sebuah kalimat atau sentence itu selalu punya yang namanya subjek dan akan punya yang namanya verb. Sementara phrase itu tidak. Dia bisa menjadi gabungan kata benda dengan kata sifat, ya, kata bilangan dengan kata benda, kata keterangan dengan kata sifat, macam-macam. Tapi tidak akan memunculkan hubungan antara subjek dan predikat yang ini nih. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ini dihapus dulu. Jadi tidak ada hubungan antara subjek dan si predikat, seperti itu. Nah, kemudian tadi disebut bahwa di dalam sebuah kalimat atau sentence itu selalu ada fungsi subjek dan ada fungsi predikat. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang unsur-unsur inti ini, adanya subjek dan predikat. Apa itu subjek? Ya, simpelnya subjek itu bisa dikatakan sebagai fokus kalimat. Ya, kenapa disebut fokus? Karena yang namanya subjek itu akan menjawab ya pertanyaan siapa yang melakukan verb. Ya. Atau bisa juga menjawab pertanyaan siapa yang kata benda atau siapa yang kata sifat. Atau kalau saya mungkin bisa juga dibuat jadi pertanyaan seperti ini. Kalimat ini ngomongin siapa? Ya, atau ngomongin apa? Nah, jadi apa atau siapa yang diekspos, diekspose. Diekspos itu berarti diutarakan atau diangkat gitu. Kalau misalnya kalimatnya berkata misalnya mobil itu rusak, siapa sih yang diceritain tentang mobil, kan begitu. Atau misalnya artis itu baru meninggal, nah berarti kan kalau ditanya siapa sih yang diomongin kalimat itu, artisnya atau meninggalnya? Ya artisnya gitu. Jadi subjek adalah fokus karena dia akan menjawab siapa sebenarnya yang menjadi bahan pembicaraan di dalam kalimat itu. Nah, kemudian kalau kalimatnya verbal, ya, subjek adalah siapa yang menjawab subjek adalah jawaban dari pertanyaan siapa yang melakukan kata kerja tadi. Nah, kalimat verbal itu ya, kalimat yang inti dari predikatnya adalah kata kerja seperti yang tadi. Jadi predikatnya itu inti predikat adalah kata kerja, verb. Nah, kemudian ada juga kalimat yang disebut kalimat nominal, yaitu yang inti dari predikatnya. Jadi kalau inti dari predikatnya itu kata benda atau kata sifat, itu disebutnya kalimat nominal. Nah, contoh kalimat verbal seperti ini misalnya. Yang di sebelah kanan ini ada kalimat Bambang bake a cake. Bambang ini sebagai subjek karena kalau ditanya kalimat ini ngomongin siapa? Kue atau Bambang? Bambang. Ya, karena kita menceritakan apa yang dilakukan Bambang. Bambang memanggang sebuah kue. Nah, Bambang ini sebagai subjek dan bake, ya, ini asal katanya dari to bake, jelas berarti dia kata kerja atau verb ya. Verb to bake artinya memanggang. Nah, kalimat ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena inti dari predikat ya kebetulan di sini cuma ada satu kata ya, bake, memanggang. Itu adalah kata kerja. Nah, kalau ditanya siapa yang melakukan memanggang atau siapa yang melakukan to bake? Nah, jawabannya adalah Bambang, berarti Bambang adalah subjek, itu betul. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi subjek dalam kalimat bahasa Inggris bisa diisi oleh beberapa jenis kata. Pertama, bisa diisi oleh noun atau kata benda. Berarti ini satu ya, satu kata. Misalnya car, door dan seterusnya. Kemudian bisa diisi oleh noun phrase ya, yang sering muncul itu justru ini sebenarnya bukan noun tetapi noun phrase, yaitu frasa benda. Apa itu frasa benda? Ya, frasa atau kelompok kata yang intinya merupakan kata benda. Itu ya, sehingga kata benda itu nanti berfungsi sebagai pengisi subjek. Seperti apa noun phrase? Contohnya the car. Ya, the car itu terdiri dari dua kata, ada the sebagai artikel dan car sebagai noun. Ketemu hasilnya jadi phrase. Phrase-nya apa? Noun phrase. Kenapa noun phrase? Ya karena intinya adalah car bukan the. Nah, cara ngelihatnya gimana? Taruh aja dalam kalimat. Misalnya bikin kan, the car is broken.
mobil itu rusak. Nah, terus kita tahu oh the car ini satu frasa, is broken ini kan jadi verb, ini subjek. Ya, sekarang misalnya kita buang the-nya, car is broken, mobil rusak, ya, masih bisa lah, masih dipahami. Tapi kalau misalnya diganti gitu, ya, diganti misalnya di sini ada the, kemudian dihapus car-nya misalnya, the is broken, the apa gitu kan, bingung, orang nggak tahu gitu. Nah, jadi intinya bisa diisi oleh noun, bisa diisi oleh noun phrase atau frasa benda, ya seperti tadi ya, the car. Artikel tidak hanya the ya, bisa the car, misalnya a man. Ini articles, atau pakai some quantifier, some people misalnya, atau pakai many ya. Many buildings misalnya, banyak bangunan. Terus apa lagi ya, dan seterusnya. Pokoknya inti dari frasa itu adalah noun. Bisa juga berupa noun clause. Nah, yang kayak gimana noun clause? Kalau noun phrase itu hanya ada sesuatu hanya dua kata yang tidak ada, bukan dua ya, dua kata atau lebih yang tidak ada hubungan subjek predikat. Nah, kalau noun clause, klausa benda, ya itu ada subjek, kemudian ada bisa pakai who, bisa pakai that, atau pakai which, ya. Belakangnya ada verb. Misalnya kayak ini kan the car ya, atau pakai with kok, nggak bisa pakai with ya, pakai ini. Misalnya a man, misalnya pakai a man ya, a man, terus pakai who, open ini verb, the man, a man who opened the door. Oh bukan a man, ini harusnya the di depan, sorry. The man who opened the door is tall. Kayak gini. Nah, the man who opened the door ini adalah subjek. Dia berbentuk clause. Ya, noun clause. Karena intinya adalah the man, intinya tetap the man, noun. Cuman di sini bentuknya clause. Kenapa? Karena ada kata kerja. Ada open. Open ini verb, to open. Nah, di depannya ada who. Nah, jadi polanya subjek ya, nounnya, kemudian who, that atau which diikuti dengan verb. Nah, ini kan ada nounnya, ada nounnya, ada who-nya, kemudian ada verb-nya. Ini disebut noun clause. Atau bisa diisi dengan verb ing. Misalnya ada kalimat swimming is, ini nih ada ya, swimming is my hobby, misalnya seperti itu. Swimming ini di sini verb ing. Ya, meskipun dia verb, dia tidak dianggap sebagai predikat, dia dianggap sebagai subjek karena di sini verb ing itu bisa berfungsi sebagai pengganti noun. Nama lainnya adalah gerund. Nah, kemudian ini verbnya. Ya, ini inti predikatnya yaitu is my hobby. Inti predikatnya adalah hobby. Ini nominal ya, nominal. Makanya intinya itu bukan di is tapi di hobby. Seperti itu. Selanjutnya adalah predikat atau predicate. Predikat dalam bahasa Inggris itu terdiri setidaknya dari verb ya, karena memang syarat dari predikat bahasa Inggris itu harus punya verb. Ini mutlak nih, karena di bahasa Inggris kalimat itu belum jadi kalau tidak ada verbnya. Ya, nggak ada verbnya berarti belum jadi, dan itu yang membedakan antara phrase dengan clause. Sama kayak gini. Kenapa yang di sini disebutnya phrase? Karena nggak ada verbnya. Sementara kenapa yang ini disebutnya ini noun phrase ya? Yang tadi nih, ini noun phrase karena dia nggak punya verb. Sementara yang ini the man who opened the door is tall. Ini yang sampai ini coret dulu ya. Nah, ini phrase-nya nih. Clause-nya, sorry. The man who opened the door itu clause. Kenapa? Karena ada verb. Begitu. Nah, jadi predikat dalam bahasa Inggris terdiri setidaknya dari verb. Verb adalah unsur wajib dalam fungsi predikat. Tanpa verb, kalimat tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dianggap sebagai kalimat. Dan predikat itu nanti bisa menentukan jenis kalimat termasuk tense-nya. Ya, karena seperti yang pernah saya ajarkan di bagian verb conjugation ya. Beberapa kata kerja tertentu itu sudah diteken lah, istilahnya sudah bisa dicirikan sebagai penanda tense tertentu. Misalnya verb 2 itu berarti kalimatnya past tense, simple past, dan kalimatnya positif. Karena kalau kalimat past tense negatif kembali ke verb 1 gitu. Atau verb ing
Ya, kalau verb ing ini jadi main jadi kata kerja utama, dia membentuk yang namanya continuous tense. Ya, nanti masalah present continuous, past continuous, atau future continuous tinggal lihat kata auxiliary verb yang mendampinginya di depan sini. Kalau dia pakainya MR, is MR berarti dia present. Kalau was were berarti past continuous. Kalau pakai will be berarti future karena ada will-nya. Begitu. Jadi predicate itu menentukan jenis kalimat termasuk tense-nya. Kemudian verb dalam predikat terdiri dari dua. Ada yang disebut main verb atau kata kerja utama. Nah, biasanya berupa action verb atau statif. Kemudian yang satu lagi namanya auxiliary. Auxiliary ini kata kerja bantu. Auxiliary itu bantu ekstra ya, ekstra atau bantuan. Nah, kenapa dia disebut membantu? Biasanya auxiliary verb itu muncul untuk membedakan tense atau membedakan mode atau membedakan atau menghubungkan subjek predikat yang predikatnya bukan kata kerja. Ya, sama kayak kasusnya nominal clause, nominal clause atau nominal sentence ya, kalimat nominal. Kalimat nominal kan inti predikatnya bukan kata kerja tuh, bisa kata benda, kata sifat. Sementara kalimat bahasa Inggris itu harus punya verb. Nah, makanya digunakan auxiliary verb sebagai pembantu. Begitu. Nah, jadi dalam predicate verb itu bisa terdiri dari main verb atau auxiliary verb. Nah, karena main verb ini adalah kata kerja utama, maka inilah kata kerja yang harus muncul di dalam sebuah pola kalimat. Sedangkan auxiliary, karena dia fungsinya membantu, beberapa kalimat tidak punya auxiliary verb. Tapi ada kalimat yang juga harus memunculkan auxiliary verb. Itu semua bergantung pada jenis kalimatnya. Ya, misalnya kalimat kalimat pasif. Kalimat pasif itu harus memunculkan to be. Harus memunculkan to be kalimat pasif. Makanya polanya to be ketemu verb 3. Nanti yang menandakan kembali tense-nya adalah si to be-nya. Ya, sama seperti continuous tense tadi ya. Continuous tense itu pasti menggunakan verb ing. Nah, sekarang yang membedakan antara past continuous dan present continuous itu siapa yang mengisi di sebelah kirinya verb ing. Kalau diisinya sama am ya atau are atau is, itu berarti present continuous. Kalau diisi sama was sama were, berarti dia past continuous. Nah, mr, is, was, were itu kan semuanya auxiliary verb. Nah, dialah yang membantu membedakan tense-nya, waktunya dari continuous tense. Makanya disebutnya kata kerja pembantu. Begitu. Nah, kita lihat di sini contoh. Ada 3 kalimat. Kalimat pertama bunyinya, Ezra plays badminton every weekend. Ini kalau teman-teman udah paham tenses pasti bisa nebak, oh ini present simple ya. Tahu dari mana present simple? Gampang. Kata kerjanya to play. Lihat belakangnya pakai s, berarti ngambil bentuk verb 1 berakhiran s. Ini hanya ada di simple present. Ya. Ya kan? Cuma ada di simple present verb 1s itu. Jadi orang udah bisa nebak, oh present simple. Oke. Nah, kemudian Ezra ini kan posisinya sebagai subjek. Plays ini karena dia, coba di sini satu kalimat ada verb lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti cuma satu verbnya, to play. Berarti dia satu-satunya verb dan jenisnya action. Nah, karena dia hanya sendiri satu verb, berarti play ini menduduki posisi sebagai verb dan dia statusnya adalah main verb. Kenapa main? Ya karena cuma dia sendiri. Ingat ya, yang harus ada di dalam sebuah kalimat itu adalah main verb. Harus ada main verb. Kalau tidak ada berarti belum jadi kalimat. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan sebuah kalimat dan di situ hanya ada satu kata kerja, misalnya is doang, kayak misalnya nominal clause misalnya Ezra is a student misalnya. Di sini kan kata kerjanya cuma satu ya. Ini Ezra subjek, student, is ini doang ya. Cuma ini to be jadi kata kerja. Nah, is inilah main verb. Nah, to be itu ternyata bisa menjadi main verb kalau kalimatnya nominal. Nah, kembali dulu ke sini. Ezra plays badminton every weekend itu punya predikat yaitu plays. Plays itu asalnya dari to play, mengambil bentuk verb 1s. Jumlahnya cuma 1, maka dia adalah main verb. Kemudian kalimat kedua bedakan. Di sini ada dua kata kerja, ada is dengan riding. Is ini asal katanya dari to be. Riding asal katanya dari to ride. Berarti 2 verb. Nah, ketika ada kejadian 2 verb seperti ini, teman-teman sudah bisa nebak. Yang ada di sebelah paling kanan itu adalah main verb. Jadi ini main, paling kanan ya.
Dan yang ada di sebelah kirinya semua itu nanti, karena di sebelah kirinya itu bisa berjejer bukan cuma satu, bisa sampai 2 atau 3. Itu adalah auxiliary. Jadi urutannya begini, kalau ada subjek, kemudian di belakangnya ada verb ya. Nah, verb yang paling kanan ya, paling kanan inilah main. Kemudian di sebelah kiri itu auxiliary. Sekarang misalnya ada subjek, kemudian di sebelah kanannya ada verb, sininya ada verb lagi, di sini ada verb lagi. Mana yang jadi main verb? Ini nih main verbnya, paling kanan. Yang ini berarti auxiliary, yang ini juga auxiliary. Jadi jangan bingung ketika ngelihat kata kerja banyak. Bisa aja kata kerjanya lebih dari satu. Ya, contoh kayak kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 ini ada has, ada been dengan writing. Ini semuanya kata kerja. Has itu dari to have, been itu dari to be, dan writing itu dari to write. Tuh. Ada 3 kata kerja. Tapi dengan begini kita tetap tahu kok yang mana main verb. Main verbnya itu yang ini main nih. To write. Yang mana auxiliary? Auxiliary semua yang ada di sebelah kirinya. Ini auxiliary, ini auxiliary. Nah, jadi pembantunya ada 2. Ya. Has dengan been. Main verbnya adalah to write. Bentuknya adalah verb ing. To write ketemu ing, jadi writing. Kemudian auxiliary verbnya ada to be bentuk third person. Ada to be bentuk verb 3. Verb satunya be kan is MR, verb 2-nya was were, verb 3-nya itu been. Nah, ini ya, bentuk verb 3. Kemudian to have-nya itu bentuk third person present, yaitu has. Ya, seperti itu. Jadi verb apakah hanya satu? Tidak, dia bisa lebih dari satu, bergantung jenis kalimatnya, bergantung tenses yang dipakai. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini Ezra ini tadi kan dibilang apa? Present simple, cuman ada verb 1s. Nah, yang ini tense-nya apa kira-kira? Kalau kalian sudah paham, sudah hafal pola tenses pasti tahu. Ini adalah present continuous. Nah, kalau yang ini apa? Ada has, ada been, ada writing, ada to have. Ini kan has ya, to have ya. Betul? Ketemu dengan to be. Ya kan? To be-nya ini bentuk verb 3. To have ketemu verb 3, hasilnya perfect tense gitu. Sekarang ada to be-nya ketemu dengan verb ing. To be ketemu dengan verb ing, jadinya continuous. Nah, inilah yang disebut dengan present perfect continuous. Ada ya tenses present perfect continuous itu, cuman mungkin di sekolah jarang diajarkan ya. Saya selama ini kepada beberapa siswa itu mungkin hanya berapa orang ya mungkin yang tahu bahwa ada present perfect continuous itu. Karena memang tense-nya juga bikin bingung. Dia present sekarang, dia perfect berarti sudah, tapi continuous berlanjut, kan bingung ya. Sudah tapi berlanjut, maksudnya gimana? Orang kalau di logika bahasa Indonesia kan pekerjaan yang sudah ya sudah selesai gitu, tidak berlanjut lagi gitu kan ya. Kalau bahasa Inggris ternyata ada yang sudah selesai tapi akan berlanjut lagi begitu. Nah, sekarang tadi kita berbicara tentang struktur. Sekarang kita berbicara tentang yang disebut dengan gagasan utuh dalam sentence. Seperti yang disebutkan tadi di depan jauh, sentence itu harus memiliki gagasan utuh. Nah, ini kata kunci yang keempat tadi ya. Harus ada gagasan utuh atau complete thought. Ya. Yang seperti apa complete thought? Coba kita bandingkan di sini. Di kelompok yang sebelah kiri dengan kanan. Sebelah kiri ada Ridwan is talking. Ada Ridwan dan talking. Yang kalimat kedua, Ezra sits on the bench. Ada Ezra sit. Ya, yang ketiga, they were conversing. Ada they, ada conversing. Ini adalah kata-kata kunci yang membangun gagasan utuh di dalam sebuah kalimat. Apa saja? Ternyata gagasan utuh dalam kalimat itu bisa diwujudkan ketika ada subjek dan ada predikat. Ridwan sebagai subjek dan talking sebagai inti predikat. Ya kan ya, Ezra sebagai subjek dan sit sebagai inti predikat, they sebagai subjek dan converse sebagai inti predikat. Begitu. Jadi subjek dan predikat inilah yang nanti menyebut yang menghasilkan namanya gagasannya, atau tadi pernah saya sebutkan nama lainnya adalah proposition. Ya, apa yang diceritakan atau apa melakukan apa atau sesuatu dalam keadaan apa. Nah, Ridwan dalam keadaan bicara atau Ridwan selalu melakukan bicara. Ezra sedang duduk. Dia duduk berarti ada pelakunya dan apa yang dilakukan, kan gitu. Mereka sedang bercakap-cakap, conversing seperti itu. Nah, bandingkan dengan yang sebelah kanan. Sebelah kanan, in a beautiful public park. Jadi ada beautiful, kemudian ada public park. Kata kuncinya beautiful dengan public park.
di sebuah taman yang indah. Tapi di sini ya, in itu di sebuah taman yang indah. Ya, kita baru dikasih lokasinya tapi tidak tahu gitu apa yang terjadi. Siapa yang ada di sana, apa yang dilakukan oleh si siapa itu, kita tidak tahu. Atau kalau kita bertanya, apakah kalimat, misalnya ini dianggap kalimat, apakah kalimat ini menceritakan sebuah membicarakan tentang taman? Belum tentu gitu kan ya, karena kan in itu kan baru lokasi ya, lokasinya doang yang dikasih gitu, tapi nggak tahu siapa yang melakukan apa, nggak tahu. Sama the broken old bench, bangku tua yang rusak ya, terus bangkunya kenapa diperbaiki, dibongkar gitu kan, atau misalnya diduduki atau bagaimana, kita nggak tahu gitu apa yang terjadi padanya gitu. Nah sama dengan ini, a yellow car with big lamps, sebuah mobil kuning dengan lampu yang besar. Ya, terus mobilnya kenapa rusak, mogok gitu. Atau gimana, nabrak gitu, atau sedang berlari kencang, kita nggak tahu. Nah ini yang kita tidak bisa katakan dia memiliki complete thought, atau tidak memiliki pemikiran yang atau gagasan yang utuh, seperti itu. Baik, selanjutnya tentang types of sentences, beberapa jenis kalimat ya. Berdasarkan fungsinya, ada 4 tipe kalimat di dalam bahasa Inggris. Pertama, ada yang disebut dengan declarative, atau nama lainnya adalah kalimat pernyataan. Ya, kalimat pernyataan ini ada 2 macam, ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Jadi negative declaration. Nah, kalau negatif ini cirinya selalu pakai not. Ya, ada notnya. Kalau kita mengubah dari kalimat positif ke kalimat negatif, itu biasanya tinggal memasukkan not di antara verbnya ya, di depan verbnya itu, atau di tengah, misalnya verbnya ada lebih dari 1, berarti di antara verb itu diletakkan not. Tapi ada juga kalimat-kalimat lain yang nggak pakai not, sudah bermakna negatif, itu karena ada diksi tertentu ya yang menandakan negatif. Misalnya pakai never itu kan artinya tidak pernah ya, atau pakai neither ini pasti negatif karena neither itu kan negatif either, seperti itu. Kemudian interrogatif ini pertanyaan. Ya, cirinya kalimat pertanyaan itu dia diakhiri dengan question mark, dengan tanda tanya. Nah, terus pada kalimat-kalimat dengan tenses biasanya auxiliary-nya itu diletakkan di depan subjek. Jadi polinya interrogatif tuh auxiliary dulu, kemudian subjek, kemudian verbnya, begitu. Jadi biasanya kan kalau kalimat deklaratif kan subjek ketemu dengan auxiliary, ketemu dengan main verb. Nah, kalau di kalimat interrogatif dibalik, kalau dia pakai auxiliary berarti auxiliary dulu baru subjek baru main verbnya. Jadi auxiliary-nya di depan, terus belakangnya pakai tanda tanya. Kemudian imperatif itu kalimat perintah. Ya, cirinya kalimat perintah itu ya, pertama diakhiri dengan tanda seru, kedua tanpa subjek. Gak ada subjeknya. Misalnya contoh sederhana. Kalimat misalnya John close the door. Oh ya, satu lagi tanpa subjek dan dia pakai verb 1. Ya, sorry. Misalnya kalimat aslinya John close the door. Ya, ini jangan pakai tanda seru, pakai titik dulu. Nah, kemudian kalimat ini kan kalimat deklaratif positif ya, karena dia dari tanda titik dan tidak ada notnya, berarti dia positif. Nah, bisakah kalimat ini dibuat menjadi kalimat imperatif? Bisa, caranya gampang. Tinggal buang ininya, tinggal buang itunya tuh. Ya, buang aja subjeknya. Kemudian berikan tanda seru, selesai. Kan jadi kalimatnya gimana? Close. Oh ya, terus ini karena dia pakai verb 1s, ini kan verb 1s ya, ada s-nya di belakang. Buang aja s-nya. Jadinya gimana? Close the door. Kasih tanda seru, selesai. Ya, karena memang cirinya imperatif itu tanpa subjek, jadi buang aja subjeknya. Kemudian exclamatory ini adalah kalimat seru. Dia sama diakhiri dengan tanda seru dan dia menggunakan interjection atau kata seru. Nah, contoh pakai kalimat interjection, misalnya ada interjection misalnya watch out John, awas John ya, watch out, look out ya. Tidak disebut subjeknya pun tidak ada masalah, yaitu exclamatory, seperti itu. Kemudian berdasarkan strukturnya kita juga punya 4. Pertama disebut dengan simple. Simple sentence itu ketika Anda hanya punya satu klausa, one clause only.
Nah, di sini sebenarnya dia udah ngomong tentang klausa. Jadi ini sebenarnya larinya ke struktur, ada jumlah klausanya ada berapa. Ya, simple clause itu. Simple sentence. Nah, satu clause itu ketika kalian sudah menemukan ada pasangan subjek dan predikat, berarti ini sudah disebut sebagai clause. Sebenarnya definisinya clause itu panjang dan jelimet, tapi saya berusaha mereduksi ya sebisa mungkin supaya lebih mudah dipahami dulu. Jadi ketika ada hubungan subjek dan predikat satu pasang, itu berarti sudah menjadi sebuah ikatan clause. Terus apa bedanya dong dengan kalimat? Kan sama-sama punya minimal subjek dan predikat. Ya, kalimat bisa dibangun dari lebih dari satu clause. Ya, bisa dibangun dengan lebih dari satu clause. Tapi clause ya sudah clause saja, satu subjek dan satu predikat. Nah, ketika satu kalimat dibangun hanya oleh satu clause, berarti dia disebut dengan simple sentence. Nah, sementara compound sentence dan complex sentence ini, ya, tunggu saya hapus dulu. Compound sentence dan complex sentence inilah yang punya lebih dari satu clause. Ini juga lebih dari satu clause. Artinya, complex sentence itu selalu punya dua pasangan subjek predikat. Ada subjek dan verb, kemudian ada subjek dan verb. Di tengahnya ini ada conjunction. Begitu. Nah, compound sentence juga sama. Karena dia lebih dari satu clause, setidaknya punya dua subjek predikat. Di tengahnya ini ada conjunction yang menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Ini juga sama. Ini menghubungkan klausa pertama dan menghubungkan klausa kedua. Begitu. Nah, sekarang apa itu compound kompleks? Ya, compound kompleks sederhananya ya ada kalimat compoundnya, ada clause compoundnya, dan ada clause kompleksnya. Nah, jadi ini kalau compound kompleks minimal ada 3. Jadi ini bisa dikatakan lebih dari 2. Kalau ini lebih dari 1, berarti 2 clause itu cukup. Tapi kalau compound kompleks dia membutuhkan setidaknya 3 clause. Kenapa? Karena katakanlah di sini ada subjek, ada verb, kemudian ada subjek, ada verb. Bentar, jauh. Ya, kemudian di sini ada subjek dan verb lagi, 3 pasang, subjek verb 1, subjek verb kedua, dan ini subjek verb ketiga. Di antara ini kan pasti ada conjunction. Dan di antara ini kan pasti ada conjunction lagi ya. Nah, katakanlah antara yang ini dengan yang ini itu dihubungkan dengan coordinating conjunction atau kata sambung Gini aja dulu ya, coordinating conjunction atau kata sambung setara. Jadi hubungan antara klausa A dengan klausa B itu setara, coordinating. Nah, kemudian antara kesatuan clause yang ini A dan B ketemu dengan clause yang C, dihubungkan dengan konjungsi juga, berarti ini dengan ini nyambung. Nah, konjungsinya tipenya adalah subordinating atau klausa bertingkat. Nah, kalau disebut bertingkat berarti antara A dan B ini jadi satu clause yang lebih tinggi derajatnya daripada clause C. Begitu. Nah, ketika ada yang lebih tinggi satu berarti dia kompleks. Kalau setara seperti ini disebutnya compound. Nah, compound sentence itu kan clause-nya subjek predikat, tengah konjungsi. Kompleks juga sama, subjek predikat, tengahnya konjungsi. Pembedanya cuma konjungsinya. Kalau konjungsinya tipe coordinating atau tipe setara, berarti dia setara, disebutnya compound. Kalau di sininya tipenya subordinating atau bertingkat, maka dia disebutnya kompleks. Nah, compound kompleks ada coordinating setaranya dan ada konjungsi setaranya, dan ada konjungsi subordinatingnya yang bertingkat. Gitu. Nah, contoh seperti ini. Simple sentence yang hanya memiliki satu klausa dan satu gagasan utuh. Contoh ada kalimat the girl is crying. Saya coba pindahkan ke sini ya supaya lebih mudah. Kalimat pertama itu the girl is crying. Anak itu menangis. Nah, saya hapus dulu ini biar nanti gampang. Kemudian yang kedua, I like Korean movies. Nah, seperti ini.
Nah, kalimat pertama yang the girl is crying itu terdiri dari subjeknya the girl, kemudian is ini verb, kemudian crying juga verb. Verb yang kanan ini main, yang kiri ini berarti auxiliary, tambah kata kerja bantu. Asalnya dari to be, kemudian ini soalnya dari to cry. Nah, di sini kita mempunyai satu hubungan subjek predikat. Ya, predikat utamanya kan bukan is ya, predikat utamanya kan crying ya, mainnya. Nah, berarti kan satu kali hubungan antara subjek dengan verb. Nah, ini disebut sebagai simple. Karena kalau ditanya siapa yang crying, girl, sudah. Nah, kemudian I like Korean movies, ini juga sama, subjeknya I, ini like. Ya, ini verb. Asal katanya dari to like, menyukai. Kemudian Korean movies, ini adalah objek. Ya, bagian perluasan dari si predikat ya, objek. Ya, objek dari si verb. Nah, sekarang kalau ditanya siapa yang menyukai, I, berarti hanya ada satu gagasan, berarti ini juga simple karena memang hanya ada satu verb. Nah, sekarang yang disebut dengan compound sentence ketika kita punya satu kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Ya. Kalimat ini, I like Korean movies, ini kan tadi satu klausa ya. Sekarang misalnya kita tambahkan kalimatnya begini. And Rizka loves Korean. Seperti ini. I like Korean movies and Rizka loves Korean songs. Di sini ada I sebagai subjek, tadi like juga sebagai verb. Ya, Korean movies ini adalah objek. Nah, sekarang di belakangnya ada Rizka, muncul orang kedua nih. Ya, yang tadinya cuma saya sendiri ternyata ada yang satu lagi, namanya Rizka. Rizka juga punya verb. Ini bisa dikatakan subjek, ini juga bisa jadi verb dong. Ya kan? Karena ini kan verb 1S ya. Verb 1 berakhiran S, sementara yang di depan itu verb 1 biasa. Tapi pada intinya yang ini berhubungan dengan yang ini. Nah, kemudian yang ini Rizka berhubungan dengan yang loves. Berarti ini adalah klausa kedua dan ini adalah klausa ke-1. Nah, kemudian perhatikan di tengahnya ada kata and. And ini adalah conjunction atau penghubung. Dia menghubungkan klausa A dengan klausa B. Nah, and adalah coordinating conjunction atau kata sambung setara. Kenapa disebut setara? Karena ketika kita pecahkan lagi kalimat ini kalimat bisa dipecah nih, karena ini kalimat majemuk ya, dia bisa dipecah menjadi dua kalimat dan masing-masing akan membentuk satu kalimat tunggal. Di mana dipotongnya? Dipotong persis di tengah, ya, persis di kata and, jadi potongnya di sini. Nah, sekarang kalimat ini bisa dipecah menjadi seperti ini. I like, lebarin, I like Korean movies. Dan satu lagi, Rizka loves Korean songs. Gitu. Jadi dua kalimat tunggal dan itulah compound sentence. Nah, sekarang tambah lagi ya. Ada kalimat yang juga punya dua klausa, tapi dia tidak bisa dipecah menjadi dua kalimat tunggal. Yang bisa menjadi kalimat tunggal hanya salah satu klausanya. Itulah yang disebut sebagai complex sentence. Nah, ini adalah contoh complex sentence. Sini ada Erwin, ya, ganti lagi. Ini Erwin sebagai subjek, kemudian went home. Ini adalah verb, asal katanya dari to go home. To go home itu berarti pulang kan ya. Kemudian yang kedua ada I sebagai subjek juga dan arrive, asal katanya di to arrive. To arrive itu tiba. Berarti ini verb, pakainya verb 2. Yang ini verbnya verb, sama verb 2 juga, simple past berarti. Nah, kemudian perhatikan di tengahnya ada kata penghubung when. Ini adalah conjunction. Nah, di depannya ini jadi satu clause kan. Ya, ini subjek verb ini kan jadi satu clause ya, clause A. Kemudian ini jadi clause B. Nah, si conjunction when ini menghubungkan si clause A dengan clause B. Nah, tetapi kalimat ini tidak bisa dipecah menjadi dua kalimat majemuk, kalimat tunggal.
Kenapa? Karena dia menggunakan when. When ini adalah subordinating conjunction. Subordinating conjunction itu berarti bertingkat atau satu klausa lebih rendah daripada klausa yang lain. Siapa klausa yang lebih rendah itu? Yang diawali oleh conjunction. Nah, conjunction ini mendahului klausa B. Klausa B ini disebut sebagai dependent clause. Dependent clause itu adalah klausa yang derajatnya lebih rendah. Nah, sedangkan yang di depan klausa A itu tidak punya konjungsi, berarti dia bisa berdiri bebas. Nah, klausa A ini disebut sebagai independent clause. Mana di antara dependent clause dengan independent clause yang bisa berdiri sendiri? Independent, nama juga independent, merdeka dong, bebas. Jadi kalau kalimat ini mau dipecah, dia hanya akan bisa menyisakan independent clause-nya saja, yaitu Erwin went home. Karena kalau dipaksa, misalnya when I arrived, ketika saya tiba, apa apa yang terjadi ketika saya tiba? Nggak tahu kan, nggak nyambung gitu. Nah, yang bisa menjadi kalimat utuh hanya Erwin went home, Erwin pulang. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan complex sentence. Jadi persamaan antara compound sentence dengan complex sentence itu sama-sama memiliki lebih dari satu klausa, minimal 2. Tapi perbedaannya kalau kalau compound sentence atau kalimat majemuk setara ya kalau bahasa Indonesia, compound sentence itu menggunakan coordinating conjunction. Yang ini. Coordinating conjunction atau kata penghubung setara. Dan bisa dipecah menjadi 2 atau lebih kalimat tunggal, bergantung berapa klausanya. Kalau klausanya ada 3 berarti 3 kalimat tunggal. Nah, sementara complex sentence itu dipisahkan oleh subordinating conjunction. Nah, klausa yang ditandai atau didahului dengan subordinating conjunction itu menjadi dependent clause atau klausa yang terikat sama yang independent. Yang bisa berdiri sendiri menjadi kalimat tunggal adalah independent clause. Sementara dependent clause tidak bisa karena dia bergantung pada si independent. Ya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang verbal dan nominal, kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, ini sebenarnya pembahasan tadi sudah diajukan di depan ya, sudah dijelaskan sedikit, saya sebagian besar malah di sana. Saya mengulang lagi aja di sini, jadi saya tegaskan kembali bahwa yang namanya kalimat verbal adalah kalimat yang inti predikatnya berupa kata kerja. Nah, kalau kita mau mencari inti ya berarti bagian yang tidak bisa dibuang di dalam kalimat itu. Contoh di sini ada kalimat Winda kicks the door. Ya, Winda kicks the door itu cuma satu sebenarnya predikatnya, yaitu kicks. Ini kan ya, verb 1 berakhiran s. Kemudian yang ini the door broke. Ya, ini verb di sini, verb 2 dia, berarti past. Ya, ini present. Nah, karena di sini cuma satu ya berarti gampang. Ya, ini kalimat verbal karena memang cuma satu. Ya, inti predikatnya cuma kata kerja. Nah, tapi ada beberapa kalimat yang predikatnya itu tidak cuma satu kata kerjanya. Misalnya she is singing. Nah, she is singing ini terdiri dari 2 verb, yaitu is to be dan singing to sing. Ya kan? Nah, di antara 2 ini karena dua-duanya kata kerja berarti gampang sih sebenarnya, manapun dihapuskan tetap saja dia kata kerja gitu kan ya. She misalnya kita hapus is misalnya jadi she singing, ya tetap aja kalimatnya dipahami. Itu kan ya, meskipun di sini kita ganti misalnya is ada kemudian singing hilang juga. Kalimat tidak lengkap sih ya, tetapi ya pada intinya karena dua-duanya verb ya tidak ada masalah. Yang jelas sekali lagi kalimat verbal ada kalimat yang inti predikatnya berupa kata kerja, seperti itu. Nah, selanjutnya kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tadi saya katakan inti predikatnya bukan kata kerja. Jadi kalau bukan kata kerja, ya dia bisa diisi oleh noun ya atau benda, kata benda ya. Bisa diisi oleh adjektif alias kata sifat. Ya, bisa diisi oleh noun phrase. Yang penting bukan kata kerja. Intinya. Nah, coba kita lihat contoh kayak begini. James and Dave are smart students. Ini subjek. Kemudian di sini are. Ini to be. Kemudian di sini ada smart students. Smart students ini noun phrase yang terdiri dari adjektif dengan noun. Nah, tapi kalau ditanya yang mana sih dia? Ini kan are dengan smart students ini kan predikat ya. Jadi ada verb, ada adjektif, ada noun. Sebenarnya yang mana sih inti predikatnya? Ya tinggal tutup aja satu-satu gitu.
Misalnya James and Dave smart students. Ya, adjektif dan noun ditinggalkan, kalimatnya menjadi James and Dave smart students. James dan Dave murid pintar. Bisa masuk akal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya yang dibuangnya smart, James and Dave are students. Bisa. Itu. Berarti masih masuk akal. Berarti sebentar, eraser. Nah ini. Nah sekarang coba kita ganti misalnya begini. Kita buang adjektifnya, kita buang nounnya, sisain verbnya. James and Dave are. Are apa? Ya kan? James and Dave are. Bingung. Nah ketika adjektif dan nounnya dibuang, tersisa tinggal verb dan kalimatnya tidak nyambung, berarti itu bukan verbal, bukan kalimat verbal, bukan verbal sentence, tapi dia adalah kalimat nominal atau nominal sentence. Ya karena si adjektif dan nounnya ini harus ada gitu. Kalau tidak ada, kalimatnya nggak lengkap atau tidak utuh. Begitu. Baik, itu saja mungkin pembahasan tentang basic of English sentence. Ya, semoga apa yang sudah dipaparkan di video tutorial ini bisa dipahami, dan sampai jumpa di video tutorial yang lain. Saya Sofwan Nugraha. Jangan lupa klik tombol subscribe. Juga berikan komen kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, sekali lagi klik subscribe dan nyalakan notifikasi buat teman-teman yang berminat untuk mendapatkan video tutorial lainnya dari saya. Sekian, thank you very much for your attendance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.